Tapi karena sudah dicatut nama UGM, kita tanya ke UGM-nya, ini nama kau dicatut, benar nggak kau mengeluarkan ini? Gitu loh. Debat panas dalam program Rakyat Bersuara menghadirkan momen tak terduga ketika Presiden Petisi Ahli Pitra justru terjebak oleh pertanyaannya sendiri saat beradu argumen dengan pakar digital forensik Rismond Sianipar. Perdebatan bermula ketika Pitra menginterogasi Rismond soal sikapnya terkait dokumen ijazah Jokowi yang belakangan ramai dibahas publik. Dengan nada tinggi, Pitra menantang, kalau Anda yakin ada masalah, kenapa tidak membawa ijazah itu langsung ke UGM untuk diverifikasi? Apakah saudara pernah bersurat ataupun menanyakan langsung kepada UGM kenapa itu tidak ada watermarknya dan tidak ada garis-garisnya itu? Tunggu dulu. Iya, itu dulu, jawab dulu. Jawab dulu itu dulu. Apa pentingnya, Bung? Enggak, nanti ada urgensinya. Jawab dulu. Saya akan jawab. Enggak, jawab dulu. Ya. Pernah nggak saudara tanya itu kepada UGM? Karena ini kan produk dari UGM. Oh ya? Coba. Siapa yang bilang ini produk dari UGM? Kok kau bertanya balik ke saya? Makanya saya tanya. Ini kan yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Kau lihat, makanya kau yang ngomong menyimpulkan itu dari UGM. Kau bilang jangan tadi buat marah itu, saya kau. Hei, sini. Ini kan kau bilang tadi, mana itu tadi tunjuk kau itu. Sini dulu, pinjam dulu ini. Ini kau bilang, ini kau bilang tadi palsu, terus tidak ada watermark dan lain-lain. Pertanyaan saya, pernah nggak kau bawa ini ke UGM? Bu, ini benar nggak ini ijazah Pak Jokowi? Ininya bermasalah, watermarknya juga tidak ada. Siapa bilang itu dari UGM? Pernah nggak itu kau tanya Enggak, ini? siapa bilang itu dari UGM? Bimbang dan itu ragu dari terhadap penelitianmu. Dian Berarti kau Sandi. belum confirm terhadap UGM terkait dengan temuan kau ini. Rismond yang terlihat tenang justru membalikkan pertanyaan itu dengan satu kalimat yang membuat studio hening. Jadi Anda yakin dokumen itu benar-benar buatan UGM? Pertanyaan balik tersebut membuat Pitra terlihat kebingungan. Alih-alih memberikan jawaban yang tegas, jangan sampai 2 kali saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar, nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke, jadi nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan bodoh. Situasi memanas ketika satu penonton di studio tiba-tiba bersorak lantang mengomentari gaya debat Pitra yang dianggap tidak akademis dan hanya mencari sensasi. Bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Udahlah. Bilang bodoh. Sini Saya lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua dibilang bodoh gitu loh. Oke. Ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke. Udah. Kurang ajar. Oke. Nanti. Udah jangan. Bodoh. Emang siapa lu? Udah. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong. Udah. Jangan sampai 2 kali saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar. Nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke, jadi nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan bodoh. Sorakan itu memicu reaksi keras. Pitra merasa tersinggung. Sontak ia berdiri dan menunjuk ke arah tribun penonton. Ia mengatakan, kalau berani naik ke sini, jangan cuma teriak dari bawah. Aksi tersebut membuat moderator segera menengahi. Sementara penonton lainnya riuh menanggapi momen itu. Debat sempat dihentikan beberapa menit karena suasana di studio menjadi panas. Meski akhirnya acara kembali dilanjutkan, kejadian tersebut menjadi sorotan utama pemirsa, terutama karena Pitra dinilai tersudut oleh pertanyaan sederhana yang justru ia lontarkan terlebih dahulu. Terlepas yang saya tanya, Bang Pitra, kalau Bang Pitra memang menyangka ini, tahu nggak yang diperbandingkan oleh Mabes Polri itu yang mana? 3 itu, tahu nggak yang mana? Kan udah dijelaskan Mabes Polri yang perbandingannya nomor ada teman-teman sesama alumninya sekolah itu. Nomor berapa? 3 itu. Kalau kau tanya nomor itu kan kamu yang berperkara gitu loh. Artinya itu. apa? Kita Kan menguji daripada penelitian kau dulu. Kalau nggak ngerti ya udah. Bukan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ya artinya kau juga jangan menampilkan yang membuat masyarakat bingung gitu loh. Ini jelas. Yang mana? Orangnya contoh deh. Pak, coba kasih kacamata lu. Sama nggak warnanya itu? Ijazah nomor 1, 2 dan 3. Oke, kita kembali ini. Tadi kenapa saya tantang Mas Roy? Karena saya juga siapkan juga duit di sini 10 juta buat Mas Roy bisa membuktikan itu asli atau tidak. Saya ingin tantang, ya. Sengaja saya buat ini. Kalau Mas Roy bisa tunjukkan malam ini yang palsu, dimana saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omon-omon. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis saja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil penelitiannya. Sayangnya saya apa? Terus kita lihat kan gitu. Skripsinya minggu lalu. Terus satu lagi, saya ingin menjawab Bung Rismond dulu yang katanya. Bentar Mas, ini saya jawab dulu. Iya, tunggu dulu. Saya jawab dulu. Jadi dari situ ya Mas Roy aja melihatnya itu bukan dari Pak Jokowi langsung yang memiliki hak
Perdebatan sengit terjadi antara praktisi hukum Pitra Romadhoni dengan pakar telematika Roy Suryo dalam tayangan televisi Rakyat Bersuara saat membahas keaslian ijazah Jokowi. Pitra menyoroti landasan klaim yang selama ini dihembuskan oleh Roy Suryo terkait dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Ia mempertanyakan bagian mana dari ijazah yang dianggap palsu, apakah tanda tangannya, tanggal, atau elemen lain. Lebih lanjut, Pitra mempertanyakan metode Roy dalam menyimpulkan keaslian atau kepalsuan dokumen tersebut. Ia menantang Roy untuk menunjukkan sumber pembanding resmi yang dijadikan rujukan dalam menyatakan ijazah tersebut palsu. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review-review komentar para netizen terkait video tersebut. Hanya orang bodoh yang marah dikatain bodoh. Hehe, jadi kelihatan bodoh beneran ini orang. Kalau sudah makan pakan ternak termulnya pasti bodoh jadinya. Modelan termul emang begini semua, ngotot, model keras surat leher, ujung-ujungnya ajak adu fisik. Ya udah kan begitu. Pitra Romadhon harus ganti nama. Tak sesuai dengan ucapannya berbeli-beli padahal dia katakan ngikutin tuan Raja Ngibul. Pembohong akan dikelilingi orang-orang bodoh. So keras si Pitra ini udah jelas dia nunjukkan kebodohannya sendiri malah marah-marah. Pengacara rasa preman. Orang bodoh menutupi kebodohan orang bodoh. Mantap Roy Suryo CS, lanjutkan, rakyat mendukungmu. Kami atas nama keluarga Pitra Romadhoni meminta maaf kepada semua orang Indonesia atas gaduhnya perbuatan saudara kami si Pitra, karena si Pitra stres berat diambang kegilaan karena dia ingin boneka enak-enak nggak diizinkan oleh neneknya. Pengacara pengangguran banyak menjilat. Yang nggak perlu diundang itu loh. Sejak Jokowi menjabat kejujuran mahal di negeri ini. Dia bukan bodoh tapi bingung cari jawabnya. Dan banyak di studio yang kurang suka sama dia. Pitra ngomong apapun yang rakyat sudah percaya lagi. Parah si Pitra nggak sadar kenyataan malah marah-marah. Maaf ibu bapak, kami dari pihak rumah sakit minta maaf atas lepasnya 2 orang ini dari rumah sakit jiwa. Sudah bodoh galak lagi, bodoh karena dia tidak tahu mana benar mana salah. Minion ngamuk, Om Roy menyala, 100 orang telah mati kalau ini masa iya. Sudahlah, si filter tidak pernah ditangkap, mana lagi koruptor yang tidak mau ditangkap. Rakyat yang teliti dan tidak bodoh jangan mau dibuat jadi bodoh seperti termul dan relawan mereka. Si Pitra star ahli menipu karena sayang kepada Jokowi dan disogok sama cuan, itulah staf ahli yang bisa disogok. Tambah yakin palsunya. Cari duit sulit mumpung ada sumber gede duitnya Pak Mul, walau harus membodohkan diri. Mengorbankan ilmu yang diraih dengan susah payah para termul. Yang pro Jokowi demi uang dan jabatan, sementara Roy Suryo dengan rekannya demi kebenaran semata. Sebenarnya Pitra pintar hanya saja membela kebohongan, mau tidak mau bodoh karena bingung cari titik terangnya. Dia marah karena dia memang bodoh, tersinggung dianya. Mereka termul itu bukan bodoh, tapi kalau mereka pandai dan cerdas sudah pasti tidak akan jadi termul. Termul ODGJ preman ngajak duel. Kalau Jokowi ketahuan ijazahnya palsu, tangkap semua pembela dan termul-termulnya. Hahaha, kocak emang Pitra, saking semangatnya mau jadi komisaris, emak-emak pun dilawan. Bang Aiman yang diusir Pitra bukan penonton. Kalau orang pintar dibilangin bodoh biasanya hanya diam. Tapi kalau memang bodoh biasanya langsung sadar diri. Pitra termul ini kalau nggak ngotot emosian nggak cair, makanya harus keluar keras. Pembela Jokowi pada pihak semua bikin malu rakyat Indonesia, apalagi Pitra Romadhoni, pengacara yang sangat pihak. Memang hanya orang bodoh yang masih mendukung Jokowi, apalagi hanya demi uang. Dan apalagi uang suap, uang yang berasal dari sumber yang tak jelas. Hehe, pintarnya Pitra ngeles dengan cara marah-marah dengan Audin. Termul kepanasan kali. Kalau diajak berantem betul-betul kalah si Pitra. Tangkap Pitra diperiksa Kejagung, nampak sekali di relawan Jokowi yang dibayar sehingga mempersulit kebenaran pembuktian. Dia ngomong aja nggak punya etika, pakai kata kau, padahal itu ditonton banyak masyarakat. Orang bodoh pasti marah jika dibilang bodoh. Sebaiknya seorang Pitra lain kali nggak usah diundang bikin rusuh.
Itu orang kekeh banget ngambela tuannya. Wek kocak udah mau emosian si Fitra, so pintar lagi. Kocak itu Oon, botak Rismon. Mantap Om Rismon. Pertanyaan bodoh ini menghabiskan waktu dan memotong penjelasan ilmiah Bang Rismon. Kalau itu diyakini palsu, kenapa pula harus ditanya ke UGM? Yang menyebarkan itu adalah Dian Sandi. Ya ditanyakan ke dia udah cukup. Sekali lagi itu pertanyaan bodoh. Tapi ya emang maksudnya supaya memotong penjelasan ilmiah Bang Rismon. Jadi jangan modal ngotot, sudah bisa tampil di acara Aiman. Sudah bisa membodoh-bodohi orang. Kalau memang bodoh, kenapa memangnya? Bentuk fisik mirip Rasma Nasution dan orangnya juga nyolot-nyolot ya, Pitra. Mas Roy Suryo kelihatan banget pintarnya, nggak pernah kebawa emosi, senyum-senyum baik. BUMN yang belum ada komisarisnya, unjuk tangan. Apa kata saya, orang dengan latar belakang apapun yang jadi termul pasti bodoh. Syarat menjadi termul harus bahlul. Pengacara kebanyakan masuk got, banyak ikannya jadi berani ngotot biar dapat yang nempel. Mantap benar Pak Rismon, patahkan terus argumen Fitra. UGM mengakui ijazah Pak Jokowi asli, namanya Fitra dan dia tidak bisa melafalkan huruf F. Pada acara lain dia bilang pupu papa. Bodoh itu bukan kata ya, tapi faktanya kalau pintar dia juga pasti tahu kalau proses pembuktian ijazah itu janggal. Namanya juga termul, yang penting dapat cuan. Kalau kata Rocky Gerung, power point, punya power nggak punya poin, itulah Fitra. Yang pandai akan tertawa, yang bodoh akan marah. Secunguk bayaran Joko Tengik uang membuat mata mereka rabun, berbahasa seperti orang yang tidak berpendidikan. Fitra ini hanya bisa jadi lelucon saja. Tentang taruhan 10 juta, kamu kira orang kere kamu aja makan uang dari Jokowi sebagai upah menjilat? Wajar penonton teriak begitu tidak akademis secara debatnya. Fitra ini emosional, menandahkan bodoh si Fitra ini. Kalau seorang berpendidikan sikapnya bukan begitu, harus tenang dan menyampaikan secara ilmiah. Satu hal, percuma debat dengan orang bodoh, 1000 bukti tidak dapat meyakinkannya karena dia hanya menganggap pendapatnya paling benar. Hei Fitra, so jagoan lo, kampret lo ya. Fitra wajib dikeroyok itu, kalau enggak di situ dia langsung kita keroyok. Sok jago nantang-nantang. Fitra pengacara Pak Preman tuh dia itu weka. Woi Fitra, emang enak lo dibilang bodoh sama emak-emak audiensi acara rakyat bersuara TV News yang dipandu Aiman Wicaksono. Saktinya tidak seberapa, tapi malunya ini. Fitra terlambat. Coba kalau Jokowi masih menjabat, pasti dia diangkat jadi komisaris. Kasihan deh lu. Memang parah termul kalau dapat modalnya ngotot, dompak, kasar hukum dan narasinya nggak ilmiah. Ayo saudara-saudara sebangsa setanah air, kita terus doain kebaikan bang abang-abang dan empok-empok pejuang pengungkap kepalsuan ini.